Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tema konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapan pembelajaran. Adapun pokok-pokok pembahasannya itu terdiri dari 7 pembahasan. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep pengukuran. Dalam bahasa Inggris, pengukuran ini dikenal dengan istilah measurement, yang artinya yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Maksudnya yaitu membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam konsep pengukuran ini dapat memuat kegiatan membandingkan sesuatu dengan alat ukur atau standar dan valid, dan datanya berupa kuantitatif. Yang kedua yaitu konsep penilaian. Pada penilaian ini memiliki arti yang lebih luas daripada pengukuran, di mana dalam bahasa Inggris penilaian dikenal dengan istilah assessment, yang artinya yaitu menentukan nilai suatu objek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian ini memuat kegiatan pengambilan keputusan, membandingkan dengan ukuran tertentu, serta datanya berupa kualitatif. Berbeda halnya dengan konsep pengukuran, yang mana datanya berupa kuantitatif. Dalam proses penilaian ini, terdapat dua acuan standar yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan, yang mana juga sering disebut dengan istilah norma absolut, yakni penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Adapun acuan yang kedua yaitu penilaian acuan normatif, yang sering disebut juga dengan istilah norma relatif, yakni di mana penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu konsep evaluasi. Dalam secara bahasa, evaluasi ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah value, yang berarti harga atau nilai. Adapun secara istilah, evaluasi ini merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa dalam konsep evaluasi ini memuat pencapaian kompetensi, motivasi bagi siswa, serta keberhasilan program pembelajaran. Dalam konsep evaluasi ini juga itu memiliki arti yang lebih luas dari kedua konsep sebelumnya, yaitu konsep pengukuran dan konsep penilaian, di mana dalam konsep evaluasi ini juga memuat di dalamnya yaitu pengukuran dan juga penilaian. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Tentunya dalam evaluasi pembelajaran ini memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu di antara fungsi evaluasi pembelajaran itu terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat ukur prestasi peserta didik, yang kedua motivator dalam pembelajaran, dan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu terdiri dari 4 tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan, yakni yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan oleh pendidik
dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang terakhir yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Agar fungsi dan tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan ini dapat tercapai, maka perlu adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu objektivitas, yang berarti sesuai dengan prosedur dan kriteria yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu komprehensif, yakni penilaian terhadap siswa itu tidak dilihat dari satu aspek saja, tetapi dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga yaitu transparansi, yaitu penilaian yang dilakukan bersifat terbuka, baik dalam proses ataupun dalam penyampaian hasil penilaiannya. Yang keempat yaitu koherensi, yaitu dalam proses penilaian itu harus memiliki kesesuaian antara alat evaluasi dengan seluruh unsur dalam proses pembelajarannya. Tentunya seperti tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, metode pembelajaran, dan juga media pembelajarannya. Yang kelima yaitu kontinuitas, yakni kegiatan penilaian harus dilakukan secara terencana, baik dari segi waktu maupun aspek penilaiannya. Yang keenam yaitu berkeadilan. Maksudnya yaitu evaluasi pendidikan ini harus seimbang atau sama rata. Artinya tidak merugikan atau menguntungkan terhadap peserta didik. Yang ketujuh yaitu diskriminabilitas, yakni dapat membedakan antara siswa yang mampu dengan siswa yang tidak mampu menyerap materi terhadap hasil evaluasi. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas, yang kesembilan adalah validitas, dan yang terakhir yaitu reliabilitas. Selanjutnya yaitu terkait objek evaluasi pembelajaran. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa, yaitu peserta pembelajarnya. Tujuan yang harus dicapai oleh siswa itu meliputi pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut pembagian dari masing-masing domain. Yang pertama yaitu domain kognitif, diantaranya pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sistensis, dan evaluasi. Adapun domain yang kedua yaitu ranah afektif, diantaranya kemauan menerima, menanggapi atau menjawab, menilai, organisasi, dan menghayati. Domain yang terakhir yaitu ranah psikomotorik, diantaranya imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Pembahasan berikutnya yaitu terkait jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan pendekatan. Dari segi pendekatan, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu penilaian akhir pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Adapun jenis yang kedua yaitu ditinjau dari segi fungsi. Evaluasi terbagi lagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, yakni evaluasi dilaksanakan pada setiap selesai mengajarkan satu atau dua pokok bahasan. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, di mana evaluasi yang dilaksanakan pada setiap akhir program pendidikan, yakni seperti evaluasi akhir tahun, akhir semester, akhir jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu evaluasi seleksi, yakni evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa sesuai dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti tes seleksi masuk sekolah, tes seleksi lomba peserta lomba, dan tes seleksi peserta beasiswa.
Yang keempat yaitu evaluasi penempatan, yakni evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa yang akan ditempatkan pada program tertentu. Contohnya seperti penempatan jurusan. Dan yang kelima yaitu evaluasi diagnostik, yakni evaluasi yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Pembahasan berikutnya yaitu alat-alat evaluasi pembelajaran. Alat-alat evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi dua macam, yaitu berupa tes dan juga non-tes. Yang pertama yaitu berupa tes, ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tes tulisan. Dari segi bentuk pertanyaannya terbagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif atau isai. Adapun tes isai atau tes subjektif, macam-macamnya itu seperti isai bebas, isai terbatas, dan isai terstruktur. Sedangkan tes objektif itu macam-macamnya seperti tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban pendek. Macam yang kedua yaitu tes lisan, dan yang terakhir yaitu tes perbuatan. Macam yang kedua yaitu alat evaluasi berupa non-tes. Evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara terstruktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait acuan standar penilaian. Dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai ujian akhir semester, ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Itulah penjelasan terkait konsep pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapan dalam pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah dalam video ini. Aqulu syukran wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.